Yang kedua sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga sebagai alat komunikasi atau antarentik. Yang keempat alat pemersatu bangsa. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang lambang kebangsaan nasional. Maksudnya di sini bahwasannya ada pernyataan positif. Kita tuh harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, bukan menggunakan bahasa asing. Karena sekarang banyak orang yang lebih sering menggunakan bahasa asing atau sering mencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya di dunia teknologi ada istilah kata download dan kata upload. Itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, untuk kata download itu artinya unduh, dan untuk upload sendiri itu artinya unggah. Jadi kita tuh harus membiasakan menggunakan bahasa Indonesia. Dan ada juga kata email, kita biasakan menggunakan kata surel, dan kata online dan offline itu kita biasakan menggunakan kata daring dan laring. Agar kita bangga terhadap bahasa Indonesia atau bahasa kita sendiri, bahasa di negara kita sendiri. Yang kedua itu lambang identitas nasional. Jadi kita tuh ketika ada orang yang berkomunikasi dengan kita tuh tahu kalau kita tuh tahu tuh dari identitas bahasanya. Jadi kita bisa tahu oh dia orang Indonesia atau oh dia orang Jawa dengan dia menggunakan bahasanya. Jadi kalau misalnya dia nggak menggunakan bahasa yang dia punya, berarti kita belum tahu identitasnya, dia berasal dari mana dan bahasa yang digunakan apa. Terus yang ketiga itu sebagai alat komunikasi antaretik. Ini ada hubungannya juga sebagai alat pemersatu bangsa. Badan Pusat Statistik menyebutkan data budaya suku yang ada di Indonesia kini ada 1.218, bahkan bisa lebih untuk saat ini yang belum dihitung kembali. Ini sangat berdampak positif bahwasannya seluruh Indonesia itu memiliki bahasa-bahasa daerah yang berbeda. Maka bisa dilakukan berkomunikasi secara akrab, secara mudah. Karena dari Sabang sampai Merauke, dari tiap daerah yang memiliki bahasa daerah yang berbeda, sehingga kita lebih mudah memahami bahasa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya di sini ketika ada orang Sunda dan orang Jawa, mereka itu memiliki satu bahasa, cuman artinya beda. Contohnya dari kata gedang, untuk bahasa Sunda kan gedang itu artinya pepaya, sedangkan untuk bahasa Jawa itu gedang artinya pisang. Jadi mereka itu memiliki satu kata yang sama, cuman artinya berbeda. Jadi